Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wa ya ibadallah, usikum wa iyya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Hadirin jamaah Masjid Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita awali majelis kita kali ini dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah, atas limpahan karunia sehat, atas limpahan karunia waktu, dan karunia-karunia yang lain yang tentu setiap saat Allah curahkan kepada kita. Allah tidak henti-hentinya memberikan kepada kita kenikmatan, dan Allah tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat, anugerah yang kalau di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seandainya kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kalau misalnya kita mencoba saja untuk menghitung nikmat Allah, maka banyak sekali nikmat-nikmat itu yang kadang tidak kita ingat, tidak terhitung. Dan alhamdulillah, karunia yang juga masih ada di dalam diri kita adalah bahwa kita di Masjid At-Taqwa ini masih senantiasa diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam pengajian hari Ahad malam. Sedianya Ustadz Hadi yang biasa mengisi di sini seperti jadwalnya, tetapi pada sore hari ini beliau berhalangan hadir karena agak kurang enak badan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sakitnya kita, sakitnya teman-teman kita, sakitnya saudara-saudara kita adalah sebagai penebus dosa dari yang pernah kita lakukan dan akan menjadikan kita tentu lebih baik lagi di hari depannya. Hadirin rahimakumullah, tidak lupa pula tentu kita memanjatkan sholawat beserta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sejak 1400 tahun yang lalu sudah mendoakan kita. Nabi Muhammad selalu merindui kita. Nabi Muhammad setiap saat dulu, meskipun kita saat itu belum ada, meskipun saat itu kita tidak pernah berhadapan langsung dengan beliau, tetapi kita harus yakin bahwa beliau dari saat itu sudah mendoakan kita, dan beliau selalu memikirkan kita, umat-umatnya. Kalau di dalam sejarah ketika beliau meninggal dunia, beliau wafat, salah satu yang disebutkan oleh Nabi adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Betapa saat itu kita kan tidak ngerti, tidak kenal sama beliau, tapi betapa beliau itu sudah memikirkan kita. Beliau memikirkan nasib kita. Sehingga di dalam beliau mengajarkan agama Islam itu sangat beliau upayakan agar mudah bisa kita lakukan. Kalau setiap Ramadan kita kan sering mendengar kisah
tarawih, ya kan? Awal Ramadan Rasulullah tarawih bersama para sahabat sendiri, beliau sendiri, kemudian sahabat mengikuti semakin hari semakin banyak. Tapi tiba-tiba Rasulullah tidak melakukan lagi. Dan ternyata Rasulullah itu salah satunya tidak melakukan lagi karena sebabnya takut itu diwajibkan. Seandainya itu diwajibkan jelas akan memberatkan umat. Yang Rasulullah lihat itu bukan umat saat itu. Kalau umat saat itu, sahabat saat itu, saya yakin bisa melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Rasulullah misalnya sholat malam pakai surat Al-Baqarah, sahabat bisa melakukannya. Tetapi yang beliau fikirkan, Rasulullah fikirkan adalah umat-umat yang nanti ke depan, termasuk kita-kita ini. Bisa saja kalau jenengannya sudah terbiasa sholat malam 11, itu tidak sulit. Tapi untuk kita yang jarang sholat malam itu berat, betul-betul berat. Dan yang Rasulullah pikirkan adalah umat-umat yang seperti kita ini, yang berat-berat melakukannya, agar jangan sampai ketika muncul sebuah syariat justru itu akan memberatkan. Di dalam perintah sholat juga seperti itu. Dari 50 kali sholat, Rasulullah minta lagi sampai 5 sholat. Itu betapa wujud Rasulullah sangat mencintai kita. Beliau berupaya sedemikian rupa bagaimana agar ajaran Islam ini bisa dilakukan oleh umatnya dengan mudah. Dan tentu agama Islam ini adalah agama yang sangat mudah sekali. Dan sehingga kalau sudah mudah itu tidak perlu lagi dipermudah dan juga tidak perlu lagi dipersulit. Jelas. Kalau kita mau memikirkan agama ini dengan pikiran yang terbuka, tentu akan sangat jelas sekali di hadapan kita mana yang hak, mana yang batil. Yang jelas itu al-haqqu bayyin wal batil bayyin. Yang hak itu sudah jelas dan yang batil itu sudah jelas. Dan kita ketika kita menggunakan akal sehat kita pasti bisa membedakannya. Kita pasti bisa membedakannya. Hanya saja terkadang manusia itu mereka mencoba-coba untuk mencari celah. Mencari celah ketika sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu hal, kadang mungkin karena dia merasa berat dicari celah. Cari celah lagi. Dan yang ada di antara keduanya itu adalah sesuatu yang mutasyabihat. Dan hal-hal yang mutasyabihat ini sebaiknya kalau di dalam ajaran agama kita sebaiknya menghindari. Karena kalau hal-hal yang mutasyabihat, yang remang-remang itu seperti halnya kita, kalau diibaratkan itu seperti halnya kita menggembala, ngangon binatang di perbatasan rumput tetangga. Bisa sekali kalau kambing itu kita angon di sebelah rumput tetangga pas di perbatasan, pasti sesekali kan pasti akan makan rumput tetangga, dan itu memungkinkan kita kalau kita melakukan hal-hal yang mutasyabihat, memungkinkan sekali kita akan terjerumus ke dalam dosa. Sementara dosa itu, hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, saudara sekalian, dosa ini adalah sesuatu yang bisa menutup hati kita. Betul-betul bisa menutup hati kita, menutup dari jalan kebaikan. Dosa itu bisa menutup seseorang yang semestinya dia meninggal, mengakhiri hidupnya dengan husnul, dengan penutupan yang baik, husnul khotimah menjadi su'ul khotimah. Itu bisa jadi karena dosa. Sementara di dalam menganggap dosa, seorang mukmin itu seharusnya menganggap dosa meskipun kecil itu seperti seakan-akan dia akan tertimpa gunung. Itu idealnya bagi seorang mukmin, meskipun itu dosa kecil. Karena apa, hadirin rahimakumullah? Karena dosa yang kecil itulah yang akan membuat kita melakukan dosa yang lain lagi, dosa lain lagi. Misalnya kita melakukan kebohongan. Kita melakukan satu kebohongan. Kemudian ketika kebohongan kita hampir terbuka,
tiba-tiba kita akan mencoba membuat kebohongan yang lain lagi. Kebohongan yang lain lagi. Sehingga bisa jadi kita melakukan hal-hal yang menganiaya sesama muslim. Kita melakukan fitnah dan lain sebagainya. Semakin banyak. Itu diawali dari dosa kecil. Oleh sebab itu kita harus waspada sekali dengan apa yang namanya dosa ini. Karena dosa bisa memungkinkan manusia meninggalkan dunia, mengakhiri hidupnya dalam keadaan yang su'ul khotimah. Padahal kan harapan kita ketika kita diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu berharap dalam keadaan yang husnul khotimah. Dan para sahabat selalu menjaga hal ini. Betul-betul menjaga agar bagaimana mereka bisa meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Karena tidak semuanya orang yang melakukan kebaikan di mata kita itu untuk akhiratnya. Seperti yang disampaikan Rasulullah dalam hadis yang muttafaq alaih. Innal abda la ya'malu fi ma yaron nas bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya seorang hamba beramal dengan amalan yang di dalam pandangan manusia itu adalah amalan untuk ahlu jannah, penghuni surga. Amalan-amalan yang bisa membuat orang itu masuk surga. Atau bisa kita katakan sebagai kebaikan-kebaikan. Bisa jadi seorang manusia melakukan kebaikan-kebaikan. Wa innahu min ahlin nar. Padahal sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Jadi ada kemungkinan ketika kita atau manusia melakukan kebaikan sebenarnya itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Bisa jadi itu adalah nauzubillahi min zalik, malah justru dari amalan-amalan itu justru akan menyeret kita ke dalam neraka. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia la ya'malu fi ma yaron nas bi amali ahli nar. Bisa jadi manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Wa innahu min ahli jannah. Padahal sesungguhnya dia termasuk ahli surga. Bisa terjadi Bapak Ibu sekalian. Sepanjang hidupnya berbuat baik, kalau di dalam pandangan kita manusia ini kan kalau orang berbuat baik pasti ini masuk surga, pahalanya banyak. Tetapi ada kemungkinan manusia ini justru akan Allah masukkan ke dalam neraka. Apa sebabnya? Wa innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya amalan-amalan itu yang dihitung adalah akhirnya, khawatimnya. Kita melakukan banyak kebaikan dari usia muda sampai usia kita banyak, tiba-tiba di akhir hayat nauzubillah Allah mencabut keimanan kita. Hilang sudah semuanya itu. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah terhitung. Kita akan termasuk ke dalam orang yang murtad. Dan di sisi lain, ada seorang manusia yang selama hidup dia banyak melakukan dosa. Tetapi di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan taubatnya Allah menjadi ridho kepadanya, dan ketika Allah sudah ridho kepada seorang hamba, dosa-dosa yang pernah dilakukan akan dilupakan. Tidak akan pernah dihitung. Dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu ke dalam surga. Dan hadirin rahimakumullah, yang bisa membuat khawatim akhir hayat kita ini baik adalah istiqomah. Karena kita tidak tahu kapan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saat ini kita sudah banyak berbuat baik, misalnya kemudian kita icip-icip mencoba-coba perbuatan yang dosa, perbuatan tidak baik misalnya. Karena kita melihat kok orang-orang yang sana tidak Islam, tidak Muslim, banyak dosa kok nikmatnya hidupnya di dunia enak. Misalnya kayak gitu.
usahanya kok lancar-lancar saja, karirnya kok bisa cepat melesat. Kemudian kita coba mengikuti jalan dia. Nah, ketika kita sedang mencoba jalan itu, jalan yang tidak baik itu, tiba-tiba Allah mengambil nyawa kita. Nauzubillah min dzalik. Tentu kita akan termasuk orang-orang yang sangat merugi sekali. Nah, oleh sebab itu, kita berada di dalam komunitas yang baik semacam ini, kita berada di dalam komunitas, di dalam masyarakat yang setiap saat kebaikan-kebaikan itu terlimpah di situ, inilah yang akan membuat kita, salah satunya yang membuat kita itu tetap istiqomah di dalam jalan kebaikan. Sungguh banyak sekali contoh-contoh dari umat-umat terdahulu yang Allah jelaskan, bukakan kepada kita agar kita belajar dari kesalahan-kesalahan umat-umat yang terdahulu. Kita ambil contoh, Iblis laknatullah, diriwayatkan dia ini sebelum diciptakannya Adam alaihi salam, dia adalah termasuk makhluk Allah yang manut, yang patuh, yang taat, selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Tetapi ketika suatu saat Allah berkehendak untuk menciptakan manusia, dan bahan dasar yang untuk menciptakan manusia itu adalah dari tanah, kemudian seluruh yang ada di hadapan Allah diminta untuk memberi hormat kepada yang Allah ciptakan dari tanah ini, dia merasa lebih mulia. Ana khairon minhu, khalaqtana minar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini lebih mulia daripada ini, daripada makhluk ini, manusia ini, makhluk baru yang baru Engkau ciptakan. Engkau menciptakan dia dari tanah, sementara aku Engkau ciptakan dari api. Kata-kata ana khairon minhu, saya lebih baik darinya, inilah yang membuat iblis itu menjadi terlaknat. Dia merasa lebih baik, merendahkan makhluk lain sehingga tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kebaikan-kebaikan dulu, ketaatan-ketaatan dia dulu tidak akan pernah terhitung. Diceritakan juga bahwa Qarun sebelum dia menjadi orang yang kaya, dia adalah termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena nikmat Allah yang banyak itu kepada dia, akhirnya dia menjadi lupa, merasa bahwa apa yang ada di tangannya itu adalah hasil jerih payahnya. Padahal seberapapun jerih payah manusia, kalau seandainya Allah tidak mengizinkan, Allah tidak akan memberi, itu tidak akan pernah terjadi. Hal-hal yang menjadi pemberian Allah, hal-hal yang menjadi karunia Allah, kemudian membuat manusia itu merasa lebih baik dari yang lain, itulah yang akan membuat seorang makhluk, seorang hamba menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita termasuk dalam golongan manusia-manusia yang seperti itu. Dan hadirin rahimakumullah, kita ini tidak tahu. Kita tidak tahu kapan kita ini meninggal. Kita ini tidak tahu apakah meninggal kita itu di mana. Kita tidak tahu bagaimana cara kita meninggal, keadaannya seperti apa. Tentu kita berharap kita meninggal dalam keadaan yang baik. Kita meninggal, kalau biasanya di bulan Ramadan itu di televisi kan banyak sekali diputar orang-orang yang meninggal dalam keadaan yang baik. Sesaat setelah buka puasa meninggal, sesaat setelah sholat meninggal. Itu kan jalan-jalan meninggal yang baik. Sesaat setelah Idul Fitri, setelah puasa Ramadan, dia puasa penuh. Biasanya di puasa-puasa yang dulu tahajudnya tidak full. Tiba-tiba saat Ramadan terakhir dia itu full. Kemudian sempat saat Idul Fitri dia minta maaf. Biasanya dia minta maaf itu lama. Seminggu itu belum tentu nutut, semuanya diputar. Tiba-tiba 2 hari, 3 hari sudah selesai. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan adalah cara-cara meninggal, jalan-jalan meninggal yang sangat baik sekali. Yang kita berdoa kepada Allah agar kita
diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik semacam itu. Tidak meninggal seperti Qorun, tidak meninggal seperti orang-orang yang sudah diceritakan oleh ulama-ulama yang tidak baik-baik meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Selama hidupnya baik, tetapi di akhir hayatnya tiba-tiba tergoda. Sepanjang cerita hidupnya sebelumnya baik-baik, karena suatu musibah, dia akhirnya tergoda untuk pindah dari jalan kebaikan. Ya kan? Kita kan masih ingat yang beberapa tahun lalu khotibnya masjid di Malang itu ada yang meninggal dalam keadaan tidak Islam, dan ternyata sebelum dia meninggal itu masih tetap, setelah dia pindah agama itu masih sering khutbah Jumat. Karena dianggap khutbah Jumat itu sebagai profesi. Gitu. Padahal dia sudah pindah agama dan meninggal dalam keadaan agama yang baru, bukan keadaan agama Islam. Berarti kan saat dia khotib, meskipun ada kebaikan-kebaikan yang keluar dari mulutnya, kemudian banyak orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat, itu kan tidak pernah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala innamal a'malu bil khawatim, karena sesungguhnya amal-amalan itu adalah yang dihitung pada akhirnya. Dan dirahasiakannya kita meninggal bagaimana, kita kan tidak tahu kapan kita meninggal, ya kan? Dirahasiakan itu adalah agar kita selalu berusaha. Kita berusaha untuk selalu istiqomah itu. Kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Kalau seandainya seseorang itu sudah tahu, misalnya meninggalnya terlihat seperti aplikasi handphone tinggal 30% misalnya. Terlihat, kita kan bisa ketika 100% berbuat seenaknya sendiri. Nanti ketika tinggal 30% atau 20% kembali jalan yang baik, khusyuk, melakukan yang baik-baik, itu kan bisa kayak gitu, enak. Tapi ternyata hidup kita itu tidak seperti baterai smartphone. Hidup kita tidak tahu kapan kita ambilnya. Antrian kita ini misteri. Belum tentu usia yang 50 itu diambil terlebih dahulu daripada usia yang 20-an. Yang Allah ambil saat usia masih belasan pun banyak. Ya. Oleh sebab itu kita harus selalu berupaya untuk istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan jangan lupa sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa. Karena kita tidak tahu godaan mana yang kadang-kadang kita membuat kita itu melenceng, itu banyak sekali peluangnya. Kita tahu manusia ini adalah makhluk yang lemah. Kita lihat contoh-contoh Qorun dengan emasnya yang banyak, dengan hartanya yang banyak, dengan berliannya yang banyak, dengan perhiasannya yang banyak sekali, bisa membuat dia melenceng dari jalan Allah. Ada manusia yang karena jabatannya dia melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji dengan, kalau tadi diuji dengan kenikmatan, ada yang diuji dengan musibah, akhirnya dia melenceng dari jalan Allah. Nah, kita berupaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita ini diambil dan keadaan yang baik. Hadirin rahimakumullah. Ada seorang sahabat, bukan sahabat, maaf, ada seorang tabi'ut tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in itu generasi, berarti generasi ketiga. Ya, kalau yang hidup zaman Rasul itu namanya sahabat. Sahabat Rasul. Makanya ketika Rasulullah menangis, beliau menangis, rindu kekasihnya, Rasulullah mengatakan, para sahabat mengatakan, bukankah kami ini kasihmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan, kalian ini sahabat-sahabatku. Jadi orang-orang muslim yang hidup sezaman dengan Nabi itu adalah para sahabat. Termasuk saat itu misalnya masih muda-muda, sahabatnya masih muda-muda, itu tetap sahabat namanya. Seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putranya Umar ibn Khattab. Namanya Ibnu Umar. Dia masih kecil saat itu, saat Nabi masih hidup, beliau masih kecil. Tapi karena beliau hidup sezaman dengan Nabi, beliau termasuk sahabat Nabi. Kemudian generasi kedua yang tidak mengalami zaman Nabi tetapi mengalami zamannya para sahabat disebut tabi'in, pengikut.
tabi'in. Dan generasi selanjutnya yang tidak pernah melihat para sahabat tapi mereka hidup sezaman pernah melihat tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Dan ulama ini Sufyan As-Tsauri ini adalah termasuk ulama di zaman tabi'ut tabi'in. Dan oleh para ulama saat itu Sufyan As-Tsauri ini termasuk orang yang diutamakan keilmuannya. Jadi termasuk ulamanya zaman itu, ulama generasinya saat itu. Diceritakan walama hadrat Sufyan Ats-Tsauri wafat ja'ala yabki. Ketika menjelang wafatnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu beliau menangis. Faqala rajul, kemudian seorang laki-laki berkata kepada beliau, "Ya Aba Abdullah, araka katsirud dzunub farafa'a syai'an minal ardi." Kemudian apakah engkau demikian karena memandang banyaknya dosa? Kemudian kalau engkau menangis, kan saat itu beliau menangis menjelang wafatnya itu beliau menangis. Kemudian ada seorang laki-laki yang melihat beliau menangis ditanya, "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, apakah engkau menangis karena menangisi dosamu?" Dikatakan seperti itu. Waqala, dan beliau berkata, "Wallahi la dzunubi ahwanu indi min hadza." Sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya dosa-dosaku lebih ringan bagiku daripada ini. Beliau menggenggam tanah. Jadi beliau mengatakan dosa-dosa itu menurut saya itu, dosa-dosa yang saya lakukan itu ringan seperti ini. Seperti saya menggenggam tanah. Walakin akhafu an aslabal iman qoblal maut. Tetapi yang ditangisinya beliau itu adalah beliau takut bahwa keimanan beliau ini, aku takut jika keimananku ini dicabut sebelum aku meninggal. Beliau adalah seorang ulama, beliau adalah ahli hadis. Diceritakan beliau ini tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun kecuali beliau melaksanakan hadis itu. Misalnya beliau mendapatkan hadis tentang zakat, beliau laksanakan zakat itu. Beliau mendapatkan hadis baru misalnya tentang berwudu yang sebelumnya beliau tidak tahu. Kemudian beliau mendapatkan hadis baru tentang berwudu, kemudian beliau laksanakan hadis itu. Jadi semua hadis yang diriwayatkan melalui jalan Sufyan Ats-Tsauri ini pasti sudah dilaksanakan oleh beliau. Sehingga beliau berpesan kepada pejuang-pejuang hadis saat itu bahwa setiap tunaikanlah zakat hadis kalian. Para ulama itu, para pejuang-pejuang hadis saat itu berkata, apakah hadis yang kita hafal itu ada zakatnya? Beliau berkata, sungguhnya zakat hak dari harta adalah 2,5. Dan hak dari hadis, setiap kita menghafal 100 hadis, kita harus menghafalkan minimal 2. Beliau menasihatkan itu kepada murid-murid, kepada sahabat-sahabat, dan kepada para ulama-ulama saat itu. Karena hadis yang hanya dihafalkan saja, itu tidak akan terasa. Karena cahaya Allah, cahaya sunnah itu berada di dalam pelaksanaan, bukan di dalam hafalan. Memang ada pahala di dalam kita menghafalkan hadis, memang ada pahala dan barokah di dalam kita menghafalkan ayat Al-Quran misalnya, tetapi sesungguhnya cahaya Allah, cahaya sunnah itu berada di dalam prakteknya kita melaksanakan sunnah dan ayat-ayat Allah itu. Beliau yang sudah melakukan hal sedemikian saja, ketika menjelang kematian beliau masih takut jangan-jangan tiba-tiba diambil keimanan dari dalam dirinya. Betul-betul ditangisi. Tidak terbayang kayaknya. Kalau saya pribadi ini tidak terbayang bagaimana kesolihan ulama-ulama dulu. Ya kan? Makanya Rasulullah tidak salah ketika mengatakan generasi yang terbaik adalah generasiku, kemudian setelahnya. Jadi semakin jauh itu kualitasnya itu semakin
menurun. Kita tidak ngerti bagaimana dulu orang-orang itu solehnya minta ampun itu gimana dulu itu. Seperti Imam Asy-Syafi'i, beliau usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Di usia 17 tahun beliau sudah menjadi hakim. 17 tahun. Jadi di saat beliau mengeluarkan fatwa-fatwa, misalnya fatwa-fatwa tentang kunut, fatwa-fatwa tentang dan lain sebagainya, itu sudah melalui peristiwa-peristiwa, sudah melalui kajian-kajian, sudah melalui banyak hal. Sehingga akhirnya beliau membuat fatwa tentang kunut. Sehingga tidak layak bagi kita, hadirin rahimakumullah, untuk tidak mempercayai ulama-ulama terdahulu. Beliau mempunyai kajian tersendiri, beliau mempunyai pengalaman-pengalaman tersendiri. Dan beliau mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri. Yang kalau menurut saya itu lebih solih daripada kita. Kalau saya pribadi tentu lebih solih daripada saya. Sehingga tidak ada hak, misalnya saya, Imam Syafi'i itu salah, tidak ada hak bagi kita. Karena sungguhnya Allah sudah memuliakan beliau dengan apa? Dengan tetap terus beredarnya mazhab-mazhab beliau. Padahal mazhab-mazhab saat dulu itu banyak sekali, hadirin Allah, tidak hanya cuma 4. Mazhab itu yang sampai sekarang kan 4. Dan tentu yang terkenal sampai sekarang kan 4. Dan tentu terkenalnya 4 mazhab itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah. Jadi beliau ini ulama-ulama 4 ini adalah betul-betul ulama yang baik. Tidak ada niatan dalam mereka itu untuk mengingkari hadis, tidak ada dalam niatan diri mereka itu untuk menyelisih Rasul. Sehingga kalau menurut saya ya, kita tidak layak untuk mengatakan beliau salah dan lain sebagainya. Kalau tidak sependapat, oke lah, tidak apa-apa. Dan kita pun harus ada backup-nya juga. Kita mengatakan tidak sependapat, kita harus mengikuti siapa, gitu kan? Karena dulu itu mujtahid, orang-orang yang berijtihad, yang mengeluarkan sebuah fatwa itu kriterianya harus banyak. Tidak cukup hanya sekedar hafal Al-Quran saja. Tidak cukup hanya sekedar hafal hadis saya, tidak cukup. Mujtahid itu harus ngerti tafsir, harus ngerti tafsir dari hadis, ngerti riwayat sebuah hadis, ngerti ceritanya hadis ini keluarnya dari mana. Jadi ilmunya komprehensif. Ilmunya itu sana nyambung, sini nyambung, sini nyambung, sehingga muncullah satu fatwa. Jadi keluar sebuah fatwa itu tidak serta-merta. Sudah mengalami perjalanan panjang, keilmuan yang panjang, mengalami perjalanan perdebatan yang panjang, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi, kita lihat betapa khawatirnya ulama-ulama terdahulu itu dengan tercabutnya iman. Oleh sebab itu, saran dari Rasulullah yang senantiasa harus kita lakukan itu adalah istighfar. Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, dan kita sering mendengarkan Rasulullah saja sudah jaminan masuk surga 100%, jaminan diampuni dosa 100%, itu aja masih istighfar, ya kan? Apalagi kita. Nah, jadi kita ulang-ulang lagi istighfar semacam itu, nasihat semacam itu harus kita ulang-ulangi, harus kita ucapkan betul, karena kita tidak tahu dosa apa yang mungkin pernah kita lakukan secara sengaja atau tidak. Jangan-jangan itu akan menjadi penyebab tercabutnya keimanan dari diri kita. Jangan sampai. Kita tidak tahu, betul tidak tahu kita, hadirin rahimakumullah. Kita ini manusia yang hanya mengerti apa yang sejauh mata memandang. Kalau pandangan kita terbatas tembok, ya sudah, sejauh itulah yang kita lihat. Misalnya mata kita lihat ke atas terbentur dengan atap, ya sudah, langit-langit itu batasan penglihatan kita. Kita tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di atas plafon ini, tidak ngerti. Ada berapa nyamuk yang sedang berterbangan di situ, ada berapa laba-laba, tidak ngerti kita. Kita hanya ngerti sebatas sejauh mata memandang. Dan yang bisa kita dengarkan pun sejauh kekuatan telinga kita bisa mendengar. Kita tidak bisa mendengar seperti kelelawar yang megahertznya itu tinggi atau rendah, itu tidak bisa. Kita ya hanya mendengar yang normal-normal saja seperti ini. Kalau yang bunyinya buwising sekali, kita sudah nggak bisa mendengar. Ada pesawat lewat saja kuping kita sudah seperti berdengung. Kalau pas Agustusan itu
ada orang karnaval jeduk-jeduk kan rasanya di dada ini sudah ada kuat. Kalau Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya, beliau maha melihat segala sesuatu. Jadi memang hanya kepada dialah, bukan beliau, Allah itu dia memanggilnya. Dia itu melihat sesuatu yang tidak pernah bisa kita lihat. Maka pantaslah kita itu hanya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita sudah sebanyak apapun kita nggak pernah bisa menghitungnya. Pahala-pahala kita, kebaikan-kebaikan apakah diterima atau tidak kan juga kita tidak ngerti. Bisa jadi kita dalam angan-angan kita kira-kira diterima iki. Salatku kira-kira diterima. Kira-kira tahun wingi saya dapat Lailatul Qadar kira-kira. Kan kita masih kira-kira. Yang tahu pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mungkin anggap tidak dosa malahan kadang-kadang malahan dosa juga kan, ada kemungkinan. Oleh sebab itu kita harus selalu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertilah kekhawatiran ulama-ulama, para sahabat-sahabat terdahulu terhadap dosa. Memang khawatir sekali, dosa ini sesuatu yang memang betul-betul mengkhawatirkan. Kecil. Dari dosa-dosa kecil kalau kita lakukan terus-terusan kan jadi banyak, kecil. Satu titik, kalau diibaratkan dosa itu kan dalam hati kita bersih, satu titik. Kecil, dosa kecil. Kemudian dosa kecil lagi. Kalau ndak kita tutup, ndak kita hapus kecil itu, titik itu ndak kita hapus, ndak kita taubati, ya lama-lama kelam. Kalau sudah kelam, kita menolak kebaikan. Ciri-cirinya kita sudah jauh dari Allah kan kita menolak kebaikan, menolak nasihat. Dan orang yang menolak nasihat itu berarti di dalam hatinya sudah tertutup. Semakin keras, semakin hitam, semakin kelam, semakin keras. Tidak bisa dipecahkan lagi sudah, tidak lembut lagi. Padahal hati yang baik itu kan hati yang lembut, mudah mendengarkan nasihat, mudah diajak untuk kebaikan, mudah untuk selalu berurusan dengan hal-hal yang positif. Kalau sudah kita cross check, kita cek lagi hati kita, apakah kalau ada ajakan untuk baik kita bisa segera, apakah kalau ada ajakan untuk hal-hal yang positif kita segera, kalau kita segera berarti hati kita masih soleh. Tapi kalau tidak segera, kita harus hati-hati, harus banyak-banyak istighfar. Bisa jadi hati kita ini sudah semakin gelap dan kita tidak ngerti. Dan semoga kehadiran kita dalam pengajian-pengajian seperti ini, majelis ilmu semacam ini, sebagai salah satu upaya kita dalam rangka untuk membersihkan hati kita. Hadirin rahimakumullah. Dan di antara yang beliau sampaikan, para ulama-ulama mengatakan sesungguhnya takutnya dosa seseorang itu adalah wujud dari kualitas pemahaman agama seseorang. Artinya semakin tinggi pemahaman seseorang akan agama, berarti dia semakin takut dengan dosa. Semakin manusia itu takut dengan dosa, meskipun itu dosa kecil, berarti menunjukkan bahwa manusia itu kualitas pemahamannya dalam agama itu semakin baik. Jadi mafhumul mukhalafahnya, berarti secara kebalikannya, semakin manusia itu meremehkan dosa kecil, bahkan yang besar, semakin besar dosa besar itu semakin diremehkan, berarti itu menunjukkan bahwa kualitas pemahaman keagamannya itu semakin rendah. Karena kalau orang faham dengan agama, pasti dia akan faham dengan bahayanya dosa. Kalau dalam hadis Rasulullah itu, kalau saya tidak hafal hadisnya, tapi isinya, kalau orang beriman itu menganggap dosa kecil, itu seakan-akan dia mau tertimpa gunung. Tapi kalau orang fasik itu adalah orang yang mulutnya mengaku beriman, tetapi di dalam keseharian dia masih melakukan banyak dosa. Dia menganggap dosa besar itu seperti lalat yang mengganggu di hadapan dia. Kembali lagi kita cross check lagi kepada kita.
Kita termasuk golongan yang mana? Apa kita termasuk golongan orang-orang yang takut dengan dosa? Apa kita yang menganggap dosa itu hanya seperti lalat yang berisik, yang bising, yang mengganggu saja? Seperti itu. Hadirin rahimakumullah, di antara yang disampaikan para ulama juga ada ulama Al-Hafiz Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullah. Beliau mengatakan potensi-potensi manusia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, nah, ada 3 ya, karena su'ul khotimah itu kan akhir. Su'ul khotimah itu adalah nilai, hasil akhir, dan hasil akhir itu tujuan itu pasti dilalui melalui jalan, dan jalan-jalan yang memungkinkan manusia untuk su'ul khotimah itu ada 3 seperti yang disebutkan para ulama ini. Yang pertama adalah tenggelam dalam meraih dunia. Artinya dia tidak peduli dengan jalan apa saja, yang penting dia dunia. Misal dia juga sholat, tetapi sholatnya itu untuk mencari dunia. Dia sedekah, tapi sedekahnya adalah untuk mencari dunia. Padahal kan seharusnya ketika kita melakukan hal-hal yang bernilai akhirat, itu tujuannya juga untuk akhirat. Kita kan diajarkan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan hanya berhenti di dunia saja tujuan kita dalam berbuat dalam dunia ini. Tetapi harus kita sertakan juga tujuan akhirat. Kalau kita sudah bisa mengiringkan tujuan akhirat dalam keseharian kita, di dalam hal-hal yang sifatnya duniawi juga kita bisa menyelipkan tujuan-tujuan ukhrawi di situ. Kita berangkat bekerja, bisa kita selipkan tujuan-tujuan ukhrawi. Dalam bekerja kita lakukan awali dengan basmalah. Kemudian dalam bekerja kita jaga nilai-nilai keislaman, kita jaga nilai-nilai kebaikan. Yang bekerja di kantor bagaimana caranya agar bekerjanya baik sesuai dengan nilai-nilai dalam bergaul dengan teman sesama. Yang di dunia pendidikan seperti itu, yang di pasar, yang di sawah, bisa menjaga nilai-nilai keislaman sehingga meskipun yang kita lakukan adalah hal-hal yang duniawi, tetapi imbasnya bisa kepada hal-hal yang ukhrawi juga. Itu satu jalan yang bisa memungkinkan orang untuk su'ul khotimah, yaitu tenggelam dalam meraih dunia. Jadi dunia menjadi tujuan satu-satunya. Yang kedua, berpaling dari mengingat kehidupan akhirat. Karena siapapun yang ingat akhirat pasti akan berhati-hati dalam dunia. Kalau orang ingat akhirat pasti akan ingat neraka. Kalau sampai meremehkan neraka, itu hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Neraka itu kalau Allah gambarkan itu di dalam Al-Quran itu sangat mengerikan. Kalau sahabat-sahabat ketika mendengar ayat Al-Quran yang menceritakan tentang neraka itu, orang-orang yang soleh itu bisa betul-betul menangis. Kalau saya ini belum bisa menangis kalau dengar cerita tentang akhirat. Bisa jadi memang kualitas iman saya ini masih kurang. Oleh sebab itu perlu untuk selalu istighfar banyak, berkumpul dengan jenengan ini yang terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Dimanapun kita berada, kita berkumpul dengan orang-orang yang solih. Itulah yang bisa membuat hati kita lembut. Kalau kita misalnya dengar tentang neraka kita tidak takut, berarti harus introspeksi betul. Harus diperbanyak lagi istighfarnya. Harus diperbanyak lagi mendekatkan diri. Bisa jadi ilmu-ilmu itu sudah kita ketahui, tapi karena tidak kita lakukan, tidak kita laksanakan, ya tidak akan pernah merubah hati kita, tidak akan pernah melembutkan hati kita. Bisa jadi kita tahu bahwa ini haram, bahwa perbuatan ini haram, bahwa benda ini haram. Tetapi karena saking kerasnya hati kita tidak akan mengindahkan itu. Biasa saja, toh nanti diampuni kok sama Allah. Ya kalau sempat diampuni, sempat taubat. Kalau tidak sempat taubat, kita akan mati di dalam dosa. Nah, karena yang ketiga ini adalah
mengedepankan dan memberanikan diri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah betul, sudah jelas sudah tahu, ya kan? Kita sudah tahu bahwa itu dosa, dilaksanakan saja. Inilah yang memungkinkan manusia meninggal di dalam su'ul khotimah. Kemudian dikatakan yang lain lagi, ada kabar gembira bagi kita, bagi jenengan, Bapak Ibu semuanya, bagi adik-adik semuanya, yang sehari-harinya yang zohir batinnya soleh, yang zohir batinnya kebaikannya istiqomah. Kalau ulama-ulama mengatakan itu jarang sekali, atau tidak pernah. Orang-orang yang zohir batinnya istiqomah, zohir batinnya solih, itu tidak ada yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, itu tidak ada. Bisa jadi kesalahan masih sering sesekali dilakukan. Tapi kalau masih banyak kebaikannya, insya Allah. Ini adalah kabar gembira. Disampaikan oleh para ulama. Al-Hafidz Abdul Haq Al-Isbili mengatakan seperti itu. Ketahuilah sungguhnya su'ul khotimah, mudah-mudahan tidak akan terjadi pada kita, tidak akan terjadi kepada orang yang zohir dan batinnya itu betul-betul solih dan istiqomah. Nah, ini kesolihan, kebaikan, dan istiqomah ini yang harus betul-betul kita jaga. Kita upayakan terus hal ini ada di dalam diri kita. Tidak mudah memang untuk menjaga istiqomah. Oleh sebab itu, kita kan diminta untuk selalu berjamaah, sholat berjamaah. Agar apa? Agar semangatnya itu ada. Ibaratnya kalau kita berjalan, misalnya jalan kaki, kalau dari rumah saya, dari Sambi Gede ke Sumber Pucung, jalan kaki sendirian itu capek. Tapi kalau seandainya kalau anak-anak Al-Ma'wa ini jalan kaki, misalnya dari sekolahan, pas pulang itu, mereka itu suka jalan kaki Bapak Ibu sekalian, karena bisa toleh kiri kanan. Kalau naik angkot cepat langsung nyampe pondok. Mereka jalan kaki dari Pucung sampai Gui, tidak terasa. Tidak terasa, karena bareng-bareng jamaahnya itu. Oleh sebab itu sholat pun kita berjamaah. Seperti halnya dalam hadis yang umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan itu kan, kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Itu ada jamaahnya di situ. Itulah nilai-nilai kebersamaan itu ada. Sesungguhnya ada kebaikan di dalam kebersamaan. Sholat kan kita harus berjamaah. Ketika dulu perang, para sahabat perang, itu nggak berjamaah banyak, tidak perang sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri ya banyak kalahnya. Kemudian melakukan kebaikan-kebaikan itu harus berjamaah. Kalau sudah berjamaah itu kita akan terasa semangatnya. Sholat berjamaah kan beda rasanya. Misalnya sholat tarawih 11, meskipun yang dibaca imam itu agak panjang, kalau dilaksanakan bersama-sama itu kan ada kayaknya ketarik ininya. Yang maunya capek itu nanti capeknya ketika sudah terakhir, baru selonjor, kan terakhir sudah selesai. Saat melaksanakan ya harus berdiri. Meskipun terasa capek, tetap aja masih berdiri. Meskipun panjang itu. Itu adalah nikmat dari jamaah. Oleh sebab itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, wong kang soleh kumpulan itu betul bisa menjaga kita. Agar kita bisa istiqomah. Kalau kita bersama lingkungan yang positif, ketika kita melakukan kesalahan kan pasti ada yang mengingatkan. Kalau dalam lingkungan yang positif, ketika kita melakukan kebaikan pasti akan ada yang mensupport. Kalau sendirian, berbuat dosa sendirian tidak ada yang mengingatkan. Kalau orang yang sering ke masjid, setiap hari ke masjid, misalnya tidak kelihatan di masjid kan banyak ada yang nyari nanti. Kemana? Ke masjid, entah di WA atau entah ketika dia berangkat ke masjid, nanti pasti ada yang nanya. Ya, tapi kalau sendiri, sholatnya sendiri di rumah terus, ketika tidak ke masjid ya tidak ada yang nanya lagi. Gitu. Seperti hadirin rahimakumullah, kita diantara menjaga istiqomah ini adalah dengan berjamaah. Wong kang soleh kumpulono, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang lain lagi adalah kita untuk mensegerakan bertaubat. Kalau tentang bertaubat ini masalah waktu. Kita tidak ngerti kapan kita diambil. Sesegeralah. Wasari'u ila maghfiratin. Allah juga sudah mengingatkan kita.
cepet-cepet aja kalau mau bertaubat itu. Kalau mau menuju jalan Allah, kalau mau balik kanan untuk menuju kebaikan, cepet-cepet saja. Karena bertaubat itu ya harus cepat. Seperti tadi, kita diibaratkan hati kita ini seperti selembar kertas yang putih, satu titik. Kalau tidak segera dihapus, tidak segera ditaubati, semakin banyak, semakin sulit menggosok, semakin sulit menghapusnya itu. Kalau sudah mengerak, itu sudah, waduh, sulit lagi itu. Misalnya kita seperti Abu Jahal, kita lihat ya kan, seperti Abu Lahab, saking mungkin kalau bahasa kita ngetel dosanya itu sampai tidak mempan, dinasihati apapun tidak mempan. Jadi segeralah kita bertaubat, karena taubat itulah yang akan bisa membersihkan hati kita. Semakin hati kita bersih, semakin hati kita mudah untuk menerima kebaikan. Dan semakin kita mudah menerima kebaikan, kita akan semakin mudah terbiasa untuk melakukan kebaikan. Karena orang yang meninggal itu biasanya itu seperti kebiasaan yang dilakukan. Hari-harinya diisi dengan sholat, dia akan meninggal dalam keadaan yang sholat. Ada itu ceritanya juga orang yang hari-hari diisi dengan main catur. Maksudnya bukan main catur yang sekedar mengisi waktu kosong, itu enggak. Tapi hari-hari betul-betul catur toh. Meninggal itu diajari la ilaha illallah enggak mau. Yang diucapkan apa? Skak. Kemudian meninggal dianya. Bukan berarti catur enggak boleh Bapak Ibu ya, catur ya enak sih main catur itu memang, karambol itu ya. Itu adalah permainan-permainan yang sesekali bisa kita lakukan. Tapi jangan sampai permainan-permainan itu permainan yang melalaikan kita. Wae salat tabrak ae catur, wae salat tabrak ae kerembol, main biliar tabrak ae, senang main biliar dan lain sebagainya. Permainan-permainan yang menyenangkan hati itu kan kadang-kadang sampai melalaikan kita, jangan sampai. Hari-hari main game, untuk anak-anak ini, adik-adik ini yang suka lihat smartphone, kan sering beredar di sosmed itu. Hari-hari main game, meninggal juga jempolnya itu otek-otek seperti ini. Padahal sudah megang game, meninggal ya dalam keadaan seperti ini. Karena manusia itu meninggal sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Jangan sampai, kita kan semuanya sudah tahu pasti, sebaik-baik akhir hidup orang adalah yang husnul khotimah, dan sebaik-baik kata yang keluar di akhir adalah kata la ilaha illallah. Kalau hari-hari itu tidak pernah terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi ya saat akhir dituntun mengucapkan la ilaha illallah ya tidak bisa, nolak. Karena saat akhir hayat itu yang terlintas dalam pikiran manusia, menurut para ulama, kan juga saya belum pernah meninggal itu, yang difikirkan itu adalah hal-hal yang memang biasanya dia lakukan. Kalau terbiasa sholat, waduh belum ketika dia sudah mau meninggal, yang diingat-ingat sholatnya. Kalau orang yang terbiasa, misalnya hari-harinya diisi dengan dolen nandi, misalnya urung dolen ya dipikirkan ya itu, sehingga ketika dituntun la ilaha illallah sulit dituntun la ilaha illallah. Makanya kan zikir kita kan termasuk amalan-amalan kita setelah sholat itu istighfar, la ilaha illallah, kemudian subhanallah. Itu kan dalam rangka agar kita ini nanti ketika meninggal dunia itu kan yang muncul kata-kata itu. Kalau sudah sering kita ucapkan nanti, kalau dalam ilmu psikologi, hal-hal yang sering kita ucapkan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadar itulah yang sering mempengaruhi kehidupan kita. Kalau alam sadar kita ini kan ingatan, itu alam sadar. Ingatan, kemudian pertimbangan itu alam sadar. Tapi ketika kita digetak, misalnya, woi, yang keluar segosak pencuk, berarti itu yang sudah dalam alam bawah sadarnya segosak pencuk itu. Karena memang terbiasa mulutnya sampai masuk alam bawah sadar. Kalau kita digetak, astagfirullah, berarti itu alam bawah sadar kita memang istighfar. Nah, gitu. Oleh sebab itu zikir-zikir kita itu kan agar itu masuk dalam bawah sadar. Kalau sudah masuk alam bawah sadar, apapun yang kita lakukan itu akan pasti bergerak sendiri, otomatis.
akan menjadi kebiasaan itu kan harus dipaksakan dulu pertamanya. Setelah dipaksa akan menjadi kebiasaan, setelah kebiasaan akan menjadi mental. Kalau sudah mental itu bagaimana sudah enak. Kalau jujur itu sudah menjadi mental, mulut berbohong itu sulit. Kalau kulinonya berbohong, mau jujur itu sulit. Kalau berbohong itu sudah menjadi mental, ngomong apa mesti bohong. Gitu. Dan untuk merubah itu butuh pemaksaan. Pemaksaan, sedikit pemaksaan. Makanya kalau sulit sholat malam harus dipaksakan. Kalau sudah terbiasa sholat malam, tidak sholat malam, gelisah hatinya, kata orang-orang yang sudah sering sholat malam. Gitu. Kalau sudah terbiasa sholat malam, tidak sholat malam gelisah. Kayaknya ada yang hilang gitu. Tapi kalau tidak kulino sholat malam, ketika bangun tidak sholat ya biasa saja. Aku mambengi orang sholat malam itu biasa saja, misalnya gitu ya kan. Tapi ya jangan sampai aku mambengi orang sholat malam, aku gelisah diceritakan, oh ya tidak betul itu. Berarti sum'ah, dia ingin kebaikannya itu didengar orang lain, biar terkenal di dunia. Padahal kan yang diinginkan Allah, manusia itu yang terkenal di akhirat. Kalau terkenal di langit itu biasanya tidak terkenal di dunia. Kecuali Rasulullah ya, kalau Rasulullah itu memang terkenal di dunia di akhirat, yang Allah izinkan. Banyak sahabat-sahabat seperti itu. Biarlah ibadah kita ini menjadi rahasia kita sama Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kalau kita menghadap, ya Allah, ini yang saya tunjukkan kepadamu, engkau sudah menjadikan saya manusia, engkau sudah menjadikan saya makhluk yang mulia ini. Rasa terima kasih kepadamu ya dengan ibadah-ibadah kita. Hadirin rahimakumullah, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga di dalam istiqomah, agar kita dijaga di dalam kebaikan, agar kita dijaga di dalam lingkungan jamaah yang baik, dan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.